Hello guys, welcome back to PMJ Auto. Yes, ini dia Mitsubishi X-Force Ultimate tahun 2024. Mobil yang membuat gebrakan baru di kelas compact SUV yang membuat rivalnya ketar-ketir. Namun, kenapa mobil ini bisa membuat rivalnya ketar-ketir? Simak terus video ini. Pertama-tama dari desainnya dulu. Yang membuat mobil ini menarik untuk dimiliki adalah dari desainnya, karena dia memiliki desain yang futuristik dan modern. Dengan desain yang mengutarakan bahasa desain Mitsubishi, yakni Dynamic Shield, dengan lampu yang berbentuk T-shape seperti di Mitsubishi Xpander Facelift. Dan ini dia daerahnya memanjang sampai ke bawah dan bisa menjadi lampu sen, seperti ini. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan welcome light yang akan menemani Anda di malam hari ketika Anda akan beranjak ke rumah. Dan lampu utamanya di bagian sini dia sudah proyektor. Lalu di bawah sini ada fog lamp. Fog lampnya penempatannya benar-benar di bawah dan dia nyalanya otomatis ketika sangat gelap gitu. Jadi dia membantu penerangan saat ada kabut. Dan sudah LED juga fog lampnya. Lalu dia grillnya ini terlihat sangat maco menggunakan motif honeycomb yang ada menonjol-menonjolnya, jadi terlihat lebih gagah. Dan sayangnya di logo Mitsubishi ini dia belum dilengkapi dengan radar seperti Pajero Sport Dakar Ultimate, jadi masih belum memiliki fitur safety aktif. Ya, ini kap mesinnya juga sudah berlekuk dan di sini ada claddingan plastik hitam yang membuat kesan SUV-nya semakin terasa di mobil ini. Di sini aksen underguard-nya dia sewarna body ya. Itu kalau di sana yang warna putih juga sininya warna putih, jadi mengikuti warna body. Sini ada untuk grill radiatornya, dia cocok nih buat naruh mini proji buat kalian yang pengen modif mobil ini. Mungkin itu aja bagian depannya, kita langsung lanjut ke bagian sampingnya ya. Nah, kita udah ada di bagian samping dari Mitsubishi X-Force Ultimate ini. Nah, kalau misalkan dari bagian samping, dia tetap mempertahankan desain futuristiknya si Mitsubishi X-Force yang seperti di bagian depan. Karena dia kasarnya juga terlihat menyambung dan bentuknya terlihat cukup unik kalau dari bagian samping. Lalu kita bahas dulu dari velgnya. Velgnya ini dual tone ya, motif kipas, jadi cukup keren. Dengan profil ban 225, 50 yang sudah cukup besar yang 18. Rem depan cakram sudah ada ABS, EBD dan brake assist. Di bagian belakang juga sudah cakram. Sini ada claddingan plastik hitam. Yang di sini dia ada motif-motif berlekuk seperti diamond gitu ya. Jadi terkesan unik gitu ya dan terkesan modern. Nah ini pilar A-nya dia warnanya hitam doff, tapi belum menyambung hingga ke atap karena belum tersedia varian warna yang dual tone. Nah, untuk spionnya dia warna body, ada plastik hitam di bagian bawahnya, dan ada sen LED di spion, dan ketika kita unlock, spionnya maka otomatis akan terbuka. Dan ketika di lock, spionnya otomatis terlipat. Handle-nya di sini modelnya tarik ya. Udah ada akses marquee model pencet, dan kuncinya seperti ini. Sama seperti kunci-kunci Mitsubishi yang sudah keyless lainnya. Dan sayangnya belum dapat roof rail di atas, jadi kalau misalkan kalian mau nambahin roof box harus nambah roof rail sendiri gitu ya. Mungkin langsung aja kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah sekarang kita udah ada di bagian belakangnya sih Mitsubishi X-Force tahun 2024. Nah kalau kita lihat dari bagian lampunya, dia mengingatkan ke lampu depannya X-Force tadi dengan mengusung desain yang T-shape dan yang nyalanya itu memanjang hingga ke bawah seperti di depan. Dan lampu sen, lampu mundur, bahkan lampu nomor platnya juga sudah LED. Di atas sana, antenanya sudah Shark-Fin. Spoilernya dilengkapi dengan Hammer stop lamp yang sudah LED. Ada defogger kaca belakang, wiper, dan di sini ada logo Mitsubishi, tulisan X-Force, dan tulisan Ultimate. Dan di bawah sini underguard-nya, dia mirip seperti yang di depan, dengan aksen cladding plastik hitam, dan dipadukan dengan aksen sewarna bodi di bagian sini. Nah, fitur yang spesial di Mitsubishi X-Force ini di bagian belakang, dia memiliki fitur power backdoor yang sudah dilengkapi dengan kick sensor. Nah, dia responnya emang agak lama, dan ini satu-satunya di kelasnya yang harganya 400 juta kecil, tapi udah punya fitur kick sensor, karena kalau HR-V RS harganya udah di atas 500 juta, dan Yaris Cross itu udah 400 juta besar ya. Dan ini bagasinya dia sangat luas ya. Di sini dia ada lampu bagasi yang masih bohlam, ada gantungan juga. Ini bagasinya
buat kalian yang membawa barang bawaan banyak, keluarga kecil gitu yang membawa stroller ataupun bawa barang belanjaan, buat mudik juga, buat bawa koper banyak pun masih muat. Sini ada tempat penyimpanan di ujung-ujung sini. Dan ini kalau kita buka di bawahnya dia ada ban serep yang sudah full size, tapi velgnya masih velg kaleng. Dan dia ini dapat tirai untuk menutupi bagasinya ini. Dia tirainya fleksibel ya, kayak di Toyota Rise. Nah ini, dia pun lantainya bisa naik turun. Jadi kalau misalkan mau space yang lebih besar, bisa diturunin ke bawah, tapi emang nggak rata. Tapi kalau buat bawa galon, mending kalian ratain aja. Langsung aja kita lanjut ke interior dari mobil ini. Nah, sekarang kita mau bahas interiornya si Mitsubishi X-Force terbaru ini. Kita nyalain dulu. Ini kuncinya seperti ini ya, sudah keyless, sama seperti keyless Mitsubishi yang lainnya. Dan ya kita ACC on. Dan sayang sekali mobil ini akinya sedang mati. Tapi tadi kita sempat sudah melihat ya, bahwa animasi dari speedometer dan head unitnya itu sangat keren. Beda sama merek-merek lainnya. Dan speedometernya ini sudah digital, sama seperti Mitsubishi Xpander Cross dan Pajero Sport, hanya dimodifikasi sehingga lebih modern aja. Nah, lalu untuk setirnya, dia sudah berbahan kulit ya. Kulit yang enak digenggam gitu ya. Sangat terkesan mewah. Dan di kanan sini dia ada untuk kontrol, Bluetooth teleponi, di kiri ada untuk pengaturan MID, dan ada audio silent switch. Dan bentuk setirnya ini mirip seperti Mitsubishi Xpander biasa, tapi dia tombolnya dimodifikasi dan bentuknya dibikin lebih unik gitu ya. Dan ini ada aksen satin silver, jadi pewarnaan dari setirnya ini nggak monoton, dan tombolnya ini piano black. Di belakangnya ini ada lampu yang tentunya sudah auto. Wipernya pun juga kerennya depan belakang nih autonya, dan pengaturan intervalnya juga sudah auto. Di sini ada untuk pengaturan brightness dari speedometernya, dan ini aksennya piano black, jadi dia kesannya nyambung. Kalau misalkan kita bilang ini tuh mengikuti seperti di Hyundai Stargazer. Dan di bagian kanan sini dia ada untuk tombol untuk power backdoor bagasinya ya. Ada untuk headlamp leveling. Di bawah ada tempat penyimpanan yang sering viral di TikTok seperti di Xpander, karena duitnya tuh pada ngumpet di belakangnya gitu ya, jadi pada jatuh. Di atas sini ada tempat penyimpanan yang bahannya dia tuh plastik, warnanya warna coklat gini kayak warna kulit di pinggir sini. Di atas ini kisi AC yang pinggirannya tuh aksen satin silver seperti di setirnya. Sini juga handle-nya warnanya silver ya, jadi terkesan mewah. Pinggirnya ada motif kain gini, ada jahitannya juga kalau di sana. Jadi kayak terkesannya dia tuh mobil mewah yang ada blue-nya, dan bahannya dia tidak mudah menyerap debu. Jadi aman untuk dipakai dalam keseharian kita. Di sini pintunya dia sayangnya yang di bagian door trimnya masih plastik. Sini ada berlekuk. Sini aksennya piano black yang gampang meninggalkan sidik jari. Ada window lock, power window, pengaturan spion, dan pengunci pintu. Sini ada ambient light ya, warna biru. Dan ini ada bahan yang kulit, ada jahitan, dan ini kulitnya cukup empuk ya. Nah, ini ada tempat penyimpanan juga di sini. Bawahnya ada cup holder, tempat penyimpanan, dan speaker. Dan kalau bicara masalah speaker, mobil ini speakernya tidak kalah dengan Hyundai Creta, karena memiliki speaker yang juga sama-sama bagus, Yamaha Premium Sound. Yang biasanya kalau kalian lihat tuh di merek-merek gitar atau merek-merek piano, Yamaha itu terkenal soundnya bagus gitu ya. Tidak hanya di motornya, tapi juga di speakernya. Dan di tengah sini dia ada kisi AC yang pinggirannya juga satin silver, ada Hazard. Dan pengaturan AC-nya, dia tuh udah dual zone, dan pengaturannya lengkap, kaca depan, kaca belakang untuk defoggernya, dan ada nano I-nya atau air purifier, jadi udaranya itu bersih dan membuat wajah kita terlihat awet muda katanya. Dan ini ada mode-mode yang sangat lengkap, dan tombolnya ini kalau kalian pencet, feel mewahnya kerasa gitu. Di bawah sini ada untuk mengecas ya, dia ada USB Type A dan Type C, soket 12 volt, dan di bawahnya ini dia ada untuk wireless charging. Jadi kalau misalkan kalian lupa bawa charger dan mau ke kantor tapi mau ngecas dan HP-nya harus dipakai, tapi kelupaan ngecas di rumah, jadi kalian tinggal taruh di sini untuk HP yang support wireless charging. Lalu di pinggir sini ada aksen satin silver, dan pinggiran transmisinya dia piano black ya. Dan ini dia sama seperti Xpander Cross ataupun Xpander, dia CVT-nya sama. Dan drive mode-nya dia itu menyesuaikan kondisi jalan, bukan mesinnya. Jadi dia tuh ada normal, wet, matte, dan
Grave kalau nggak salah, tadi saya lupa. Ininya tuh ada mode normal, jalan biasa, jalan basah, jalan bebatuan pasir, dan jalan berlumpur. Part brake-nya udah elektrik dan auto hold, dan juga sudah auto release. Start speed-nya dia posisinya di sini. Jadi kalau kalian berasa bawa mobil-mobil sport gitu ya di sini, dan bagusnya konsol tengah ini tuh bentuknya tinggi gitu ya. Jadi mempertahankan desain yang ada di Mitsubishi Xpander, jadi terkesan lebih mewah. Tengah sini ada 2 buah cup holder, dan ini bukan sponsor ya, tapi kalau buat yang mau masuk bisa langsung aja DM IG kita. Lalu sini armrestnya kulit ya, ada jahitannya dan empuk nih armrestnya. Di dalamnya ada tempat penyimpanan yang ada AC-nya. Jadi kalau kalian bawa minuman dingin, tinggal taruh sini, dinginnya pasti awet. Sini ada tempat penyimpanan dan ada ambient light-nya, keren nih. Di bawah lacinya udah soft opening, jadi terkesan lebih mewah lagi. Dan apalagi yang mau dibahas? Oh ya, di bawah sini dia ada tempat penyimpanan nih buat naruh koin-koin atau HP gitu ya, bisa ya. Bagian sini nih ada nih, cukup panjang. Dan ya kita lupa bahas ininya nih. Sun visor-nya dia ada lampu sudah LED dan ada tempat kartunya kanan kiri sama, tapi uniknya lampu bacanya masih bohlam malah ya. Ada tempat kacamata, dan ini ada peringatan untuk seatbelt penumpang belakang. Spion tengahnya sudah auto dimming, belum dapat pegangan tangan di kanan, dan udah ada pegangan tangan di bagian kiri. Normal dan udah model lipat ya pegangan tangannya. Oh ya, saya lupa bahas, untuk speakernya dia tuh ada 8, untuk tipe Ultimate dan tipe Exit dia ada 6. Dan bahan joknya ini kulit yang sangat enak gitu ya kalau misalkan kita dudukin, dan bentuknya juga sangat perforated gitu ya untuk menyetir. Lalu sini juga bentuknya sangat bagus, dan headrestnya ini pas, nggak terlalu rebah, nggak terlalu tegak juga. Ini juga ada list warna coklat di tengahnya, dan kalau bicara masalah jok, posisi duduk dia ini sangat ergonomis karena bisa naik turun, reclining, maju mundur, dan setirnya juga bisa tilt and teleskopik. Kalau mau berasa racing bisa diturunin kayak gini, kalau mau lebih rendah ini memang lebih mentok. Dan dia maju mundur. Nah, terus dia bisa naik turun, dan majunya ini bener-bener jauh gitu ya. Dan dia bisa buat terasa lebih enak, karena Xpander pun itu pertama kali di kelas low MPV dia yang punya tilt and telescopic steering. Dan mungkin itu aja yang bisa kita bahas di baris pertama. Oh ya, saya mau kasih tahu satu hal, kalau Mitsubishi X-Force ini belum punya sunroof. Yang punya sunroof di kelasnya itu rata-rata udah ada sunroof semua. Mungkin ini bisa buat improve dari saya tadi bukan bermaksud Xpander Cross tapi X-Force. Mungkin ini bisa buat facelift selanjutnya di Mitsubishi X-Force. Dan setirnya ini menurut saya kalau misalkan akan melakukan facelift, diganti pakai setirnya Pajero Sport kayak di Mitsubishi Xpander Cross gitu ya. Nah, mungkin kita langsung ke bagian baris keduanya karena ada yang spesial di sana. Nah, ini nih baris kedua dari Mitsubishi X-Force. Sebelum kita bahas baris kedua, saya mau nambahin satu hal di depan tadi yang saya lupa, yakni di spionnya, karena udah ada blind spot monitornya. Nah, baris kedua ini dia sangat luas ya, platformnya ini sangat lega. Kalau misalkan dimundurin mentok juga masih lega gitu ya, 1 jengkal lebih. Dan pengaturan joknya dia bisa sampai rebah, nah, ini bisa santai. Ataupun kalau kalian mau tegak juga mau bawa barang bawaan banyak, bisa ditegakin ya. Nah, ini jadi tegak sebentar. Nah, ini tegak. Kalau mau nyantai itu bisa diterbahin lagi. Itu ya. Lalu di tengah sini headrestnya ada 3. Dan ini dia ada armrest nih. Nah, ini armrestnya kayak di Mitsubishi Xpander. Jadi dia sama headrestnya diturun nih. Ada 2 buah cup holder. Dan ini armrestnya pas nih. Cuman sayangnya beda tinggi nih kanan kiri. Ya, ada lekukan di bagian sini, diamond seperti di bagian depan, dan ada satin silver. Sayangnya bahan kainnya nggak dibawa sampai sini. Piano blacknya tetap lanjut, yang membuat sidik jarinya gampang tertinggal. Ada tempat penyimpanan, dan sini bahannya kulit yang berwarna coklat. Sound premium Yamaha-nya masih dibawa ke bagian baris kedua. Di bawah sini ada cup holder dan tempat penyimpanan. Dan di bagian sini dia juga sudah ada tempat penyimpanan. Di atas dan di bawah udah ada kisi AC baris kedua, dan ada untuk port pengecasan Type A dan Type C. Joknya tetap kulit yang masih berbentuk perforated, dan ada
aksen berwarna coklat seperti di pintunya. Sayangnya untuk ambient light ini belum dibawa sampai ke baris keduanya. Dan mengapa saya bilang spesial di baris kedua? Karena dia kabinnya sangat luas, posisi duduknya nyaman, visibilitasnya juga luas karena di sini juga ada tambahan kaca gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke samping itu juga tetap luas, ke depannya luas, dan ada AC, jadi tetap mempertahankan kedinginan di baris kedua. Dan klipnya udah model lipat dan ada gantungan bajunya. Ada lampu baca di bagian tengah, dan itu aja sih bagian baris keduanya. Oh ya, saya mau tambahan nih. Dia juga airbagnya udah lengkap ya, sampai ke pilar. Jadi dia tuh total airbag ada 6. Jadi emang mobil ini di baris keduanya saya bilang spesial karena emang mobil ini tuh sangat spacious gitu ya, sangat luas dan storage-nya juga banyak. Jadi lebih praktis dibandingkan ketiga rivalnya. Lebih luas gitu ya. Mungkin langsung aja kita lanjut ke mesinnya. Selepas dari membahas interiornya tadi, kita bakal bahas mesinnya, karena mesinnya ini terkenal bandel dan irit. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia mesinnya. Mengapa mesin ini saya bilang bandel dan irit? Karena menggunakan mesin yang sama seperti Mitsubishi Xpander Cross dan Mitsubishi Xpander. Mesinnya dia 1500 cc dengan tenaga 104 horsepower dan torsi 141 Nm. Engine bay-nya rapi dan dia air intake-nya terletak di atas, jadi aman kalau kalian melewati banjir di daerah Jakarta, Semarang atau daerah yang sering banjir lainnya. Dan dia ini sudah dicat warna bodi dan sudah ada peredam. Dan dia suara mesinnya ini halus ya, bahkan nyaris tak terdengar seperti mobil listrik. Dan dia sudah ada sensor ABS di bagian sini dan engine bay-nya ini rapi. Mesinnya juga ditutup cover kayak di Mitsubishi Xpander karena mobil-mobil sekarang itu banyak yang mesinnya belum ditutupin oleh cover gitu ya. Nah, buat kalian yang mau lihat video test drive mobil ini, kita sebelumnya sudah melakukan video test drive di Semarang. Kalian bisa langsung lanjut ke link di atas. Nah, buat kalian yang mau dapat harga spesial dari Mitsubishi X-Force ini, kalian bisa langsung hubungi Mas Adit. Nah, sekarang kita udah sama Mas Adit. Halo. Ya, halo Mas. Ya, siap. Dari Mitsubishi. Siap, dari Mitsubishi Sansar Motor Purwokerto. Nah, ini untuk varian dan warnanya tuh ada apa aja nih dari Mitsubishi X? Kita ada 2 varian, ada yang Ultimate dan ada yang Exit. Dan warna kita ada 5, ada merah, kuning, grey, putih, dan hitam. Menarik banget tuh ya Mas, buat yang pengen cari warna yang unik-unik tuh pasti ada di Mitsubishi X-Force ini Mas. Nah, buat promo dan diskonnya ini kan awal tahun nih. Oke, siap. Ada apa aja nih Mas? Oh, kebetulan ini kita masih punya NIK 2023, itu diskonnya pol-polan. Itu diskon sampai puluhan juta rupiah. Mantep ya buat Mas. X-Force-nya. Itu kalau semisal mau dikreditin juga boleh. Kita kredit X-Force itu mulai 30 jutaan, udah bisa bawa pulang mobil X-Force. Tuh, daripada kalian beli NMAX ataupun beli iPhone, mending DP X-Force ini bawa pulang kemana-mana nggak kehujanan ya. Oke. Nah ya, emang mobilnya ini sih keren banget sih Mas, tadi kita udah bahas. Dan mungkin programnya ini ada apa aja nih di X-Force ini Mas? Itu yang tadi saya lihat, saya katakan tadi bahwa khusus di bulan ini itu diskon kita puluhan juta. Itu lebih dari 20 juta diskonnya. Oh iya. Servisnya gitu. Gratis. Oke, buat gratis servisnya kita ada free service 50.000 km atau 4 tahun gitu. Jadi selama 4 tahun itu Bapak Ibu nggak usah mikirin buat biaya buat servisnya, cukup buat setiin buat bensinnya aja. Tuh, tinggal isi bensin pakai mobil ini ya, daripada beli motor itu kan masih servisnya kadang ada yang butuh biaya perawatan. Nah, OTR-nya itu berapa sih kalau di Purwokerto? Oke, buat Ultimate, tipe Ultimate itu di 413.900. Itu OTR-nya itu belum dipotong diskon program ya. Nah, kalau yang di Exit itu di 380.900. Wah, itu udah harganya ekonomis, mobilnya keren, apalagi belum nanti diskon dari Mas Adit nih. Buat kalian yang di daerah Purwokerto dan sekitarnya ataupun Jawa Tengah nih, bisa langsung hubungin Mas Adit. Yang nomornya ada di sini dan Instagramnya ada di sini. Mungkin bisa langsung datang ke dealernya Mitsubishi ya, Mas? Bisa juga. Itu ntar janjian sama saya dulu. Habis janjian, ntar kita bisa test drive. Apa kalau Bapak Ibu lagi sibuk di rumah nggak bisa ke dealer, biar saya yang bawa unitnya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa test drive, bisa kita rumah gitu. Nggak usah repot-repot ke dealer nih, test drive Mitsubishi langsung dibawa ini ke rumah. Ya, mungkin itu aja ya promonya. Oke.
Terima kasih udah bantu Oke, siap. buat review mobil ini, Mas. Siap. Ya. Mungkin sekian review Mitsubishi X-Force Ultimate ini. Jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe. Dan kunjungi Instagram kita. Kunjungi sosial media kita. Kita ada Instagram, TikTok, dan kita bakal ngaktifin web kita yaitu www.pmjauto.com. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. See you and goodbye.